Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ripaldi Anlasodik dengan NIM 33362000024 dari jurusan Teknik Sipil kelas B akan menjelaskan pengerjaan UAS Fisika Dasar 2 yang saya kerjakan. Yang pertama, soalnya itu berdasarkan gambar di bawah ini. Dalam keadaan setimbang, tentukan besar dari A besar sudut theta, B gaya tegangan tali 1, C gaya tegangan tali 2. Jadi yang diketahui yaitu berat bebannya, yaitu Q. Q itu menurut kode soal 2 kN. Jadi kita rubah jadi N jadi 2000 N. Yang ditanyakan itu ada 3, sudut theta, tegangan tali 1, gaya tegangan tali 2. Untuk mempermudah kita proyeksikan dulu di titik A. Kita bikin garis ke atas dan ke kiri. Ini garis Y, ini garis X. Garis Y pada titik A itu 4F gaya tali 2 cos theta, yang X-nya gaya tegangan tali 2 sin theta, dan ini gaya tegangan tali yang 2-nya. Selanjutnya di titik B kita proyeksikan lagi untuk garis Y-nya gaya tegangan tali 1 sin 30 derajat. Untuk sumbu X-nya gaya tegangan tali 1 cos 30 derajat, dan ini gaya tegangan tali satunya. Kita langsung saja untuk memisahkan sumbu X dan sumbu Y. Untuk sigma gaya pada sumbu X yaitu Ft gaya tegangan tali 1 cos 30 derajat kurangi gaya tegangan tali 2 sin theta sama dengan 0. Cos 30 derajat yaitu 1/2 akar 3 gaya tegangan tali 1 dikurangi gaya tegangan tali 2 sin theta sama dengan 0. Selanjutnya 1/2 akar 3 gaya tegangan tali 1 ini karena min maka dipindahkan jadi sama dengan gaya tegangan tali 2 sin theta. Ini merupakan persamaan pertama. Untuk yang sumbu Y-nya sigma Fy sama dengan 0 tegangan tali 2 cos theta ditambah Ft 1 sin 30 derajat dikurangi W. Kenapa dikurangi? Karena arahnya ke bawah. W itu merupakan beban sama dengan 0. Ft 2 cos theta ditambah 1/2 Ft 1 kurangi 2000 sama dengan 0. Ft 2 cos theta ditambah, kenapa ini jadi 1/2 Ft 1? Karena Ft 1 sin theta dari sin 30 derajat itu yaitu 1/2, jadi 1/2 Ft 1. Karena ini min dipindahkan jadi sama dengan 2000. Ini merupakan persamaan kedua. Selanjutnya kita menghitung poros pada titik A. Torsi pada titik A. Jadi torsi sama dengan 0. Di sini A, di sini B. Ft cos theta dalam kurung 0 ditambah beban dalam kurung 0,3 L. Kenapa 0,3 L? Karena jarak tegangan tali 1 ke beban itu 0,3 L. Dikurangi Ft 1 sin 30 derajat kali L sama dengan 0. Ft 2 cos theta kali 0 ditambah W-nya itu 2000 dikali 0,3 L dikurangi Ft 1 sin 30 derajat dikali L sama dengan 0.
Karena ini dikali 0, jadi langsung saja 0, ditambah 2000 dikali 0,3 itu 600 L dikurangi sin 30 derajat itu 1/2 FT1 kali L sama dengan 0. Turunkan 600 L sama dengan, karena ini min, dipindahkan ke ruas kanan, jadi plus, jadi 1/2 FT1 L. Untuk FT1-nya sama dengan 600 L per 1/2 kali L. L-nya kita coret, 600 dikali 2, karena 2 naik ke atas jadi 1200 Newton. Hasil dari FT1-nya. Untuk poros di titik B, torsi sama dengan 0. FT2 cos theta kali L dikurangi beban dikali jarak titik B ke beban sama dengan 0,7 L dikurangi FT1 sin 30 derajat dikali 0 sama dengan 0. FT2 cos theta dikali L dikurangi 2000 dikali 0,7 L kurangi FT1 sin 30 derajat theta 0 kali 0 sama dengan 0. Turunkan lagi, FT2 cos theta kali L dikurangi 2000 dikali 0,7 itu 1400 L dikurangi 0. Sin 30 derajat dikali 0 itu 0 sama dengan 0. FT2 cos theta kali L sama dengan 1400. Karena ini min, maka dipindahkan, maka jadinya plus. Kita coret L-nya, jadi FT2 cos theta sama dengan 1400 N. 1400 Newton. Substitusikan nilai FT1, hasil nilai FT1 ke persamaan 1. 1/2 akar 3 dikali FT1 sama dengan FT2 sin theta. 1/2 akar 3 untuk FT1-nya itu 1200 sama dengan FT2 sin theta. FT2 sin theta sama dengan 1200 dibagi 2 dikali akar 3 sama dengan 600 akar 3. Selanjutnya untuk mencari nilai theta-nya. Tan theta sama dengan FT2 sin theta per FT2 cos theta. Tan theta sama dengan FT2 sin theta-nya itu 600 akar 3 per FT2 cos theta-nya itu 1400 dari sini. Jadi tan theta itu 0,7423 dan theta-nya itu sama dengan tan min 1 dikali 0,7423 dan hasilnya 36,587 derajat. Selanjutnya mencari nilai FT2. FT2 sama dengan FT2 cos theta per cos theta. FT2 sama dengan FT cos theta-nya itu 1400 per cos theta-nya itu 36,587 derajat sama dengan 1400 per 0,8029. FT2-nya sama dengan 1743,68 Newton. Sehingga theta-nya itu sama dengan 36,587 derajat dan tegangan tali satunya itu 1200. Gaya tegangan tali yang keduanya itu 1743,68. Selanjutnya nomor 2. Diketahui sebuah kawat lurus dengan spesifikasi sebagai berikut. Panjangnya itu R itu 4, konstantanya itu Q-nya itu 2, luasnya A 1, arus listriknya 1 pi cos omega T, frekuensinya itu 0,25 Hz. Yang tentukan kuat medan magnet pada jarak 1 meter dari kawat lurus berarus saat 2 detik. Yang B-nya kuat medan magnet B di pusat jika kawat lurus dibuat lilitan sehingga menjadi solenoid saat 2 detik.
Yang C-nya besar induktansi jika kawat lurus dibuat lilitan hingga menjadi selenoid. Yang selanjutnya energi induktansi selenoid tersebut saat 2 detik, terus besar GGL maksimum terhadap sudut, besar gaya gerak listrik maksimum yang berubah hanya terhadap arus. Yang diketahui L-nya itu 4, konstantanya 2, luasnya 1, arus listriknya pi cos omega T, frekuensinya sama dengan 0,25 Hz yang ditanyakan nih, yang sudah saya sebutkan tadi. Yang harus diperhatikan, omega itu kan 2 pi kali frekuensi sama dengan 2 pi, frekuensinya itu 0,25, jadi sama dengan 0,5 pi rad per S. Terus untuk arus listriknya itu pi cos omega T sama dengan pi cos omeganya kan sudah diketahui 0,5 pi dikali T. Terus mu nolnya itu sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7. Untuk pertanyaan pertama, B pada kawat lurus berarus dengan R1 dan T2. Jadi rumusnya itu B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi kali R. Mu 0-nya itu 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali pi cos kali 0,5 pi dikali 2 per 2 pi dikali 1. R-nya itu 1. Jadi B sama dengan 4 pi kali 10 min 7 dikali pi cos kali pi sama dengan per 2 pi. Sama dengan 2 pi cos pi kali 10 min 7 T. Terus untuk pertanyaan yang B, pada selenoida di pusat dengan T-nya 2. Jadi rumus pada selenoida itu N dikali mu 0 dikali I per L. B sama dengan N-nya itu 2 dikali mu 0-nya itu 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya itu pi cos kali 0,5 pi dikali 2 per L-nya itu 4. B sama dengan 2 pi pangkat 2 cos pi kali 10 pangkat min 7 T. Dan untuk yang C, L selenoid. Untuk rumusnya mu 0 dikali N kuadrat dikali A per L. L sama dengan mu 0-nya itu 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali N-nya itu 2. Jadi 2 kuadrat dikali A-nya itu 1 per 4. L sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Henry. Untuk yang D, W selenoida dengan T2. Untuk rumusnya, W sama dengan 1 per 2 dikali L dikali I kuadrat. W sama dengan 1 per 2 dikali 4 pi kali 10 min 7 dikali pi cos 0,5 pi dikali 2 pangkat 2. W sama dengan 2 pi kubik cos kuadrat kali pi kali 10 pangkat min 7 volt. Untuk yang E-nya itu GGL max terhadap sudut. Jadi rumusnya itu M sama dengan N dikali A dikali B kali omega. Sama dengan 2 dikali 1, N-nya itu 2, A-nya 1, B-nya itu 2 pi kuadrat cos pi kali 10 min 7 dikali omeganya itu 0,5 pi. Sama dengan 2 pi pangkat 3 cos kali pi dikali 10 pangkat min 7 volt. Untuk GGL max terhadap arus, M dikali I kali R sama dengan pi dikali cos 0,5 pi kali T kali R volt. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.